A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin wassahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, sedherek sedaya hadirin jamaah Masjid Baitul Iman Surya Regensi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan kepada kita karunia-karunia yang tidak akan pernah bisa dihitung, bukan hanya karena saking banyaknya, tapi karena saking agungnya nikmat-nikmat itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita kalau sampai menganggap sedikit nikmat yang diberikan Allah kepada kita, itu pertanda kita belum bisa menjadi hambanya yang bersyukur. Di kondisi seperti apapun kita, nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu banyak. Menyambung nikmat itu, menyambung nikmat itu adalah dengan kita berdoa. Berdoa itu ada dua. Berdoa itu ada yang digunakan sebagai sarana untuk meminta. Ada yang berdoa itu dijadikan sarana untuk menghubungkan diri, mempertautkan dirinya dengan Allah lewat jalan berdoa. Yang pertama, berdoa sebagai sarana meminta kepada Allah itu juga ada dua. Ada yang meminta itu memang dia merasa butuh dengan sesuatu yang dia mintakan kepada Allah. Butuh sehat, butuh keuangan yang lebih baik, butuh rumah, butuh anak, butuh apa saja, butuh pekerjaan, butuh istri atau butuh suami. Lalu kebutuhan itu kita ekspresikan dengan meminta kepada Allah. Niku bener. Dia butuh, lalu dia lari kepada Allah untuk meminta agar Allah memenuhi apa yang menjadi kebutuhan. Niku sudah betul. Ada lagi orang yang meminta itu untuk menunjukkan bahwa dirinya itu memang seorang hamba yang selalu butuh kepada Allah, sehingga dia minta segala sesuatu, bahkan termasuk sesuatu yang remeh. Kita itu sering minta itu sesuatu yang kita sendiri tidak menjangkaunya, lalu kita minta kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua ini tidak, sesuatu yang remeh
temeh pun, misalnya garam, kehabisan garam, apa yang harganya murah lah, seperti yang dikerjakan oleh sahabat Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu mengatakan, aku minta kepada Allah segala sesuatu, bahkan meskipun garam di dapurku itu habis. Apa saja yang bisa dijadikan meminta kepada Allah, dia selalu meminta. Bukan karena tidak bersyukur, bukan karena merasa kurang atas apa yang diberikan Allah kepada dirinya, tapi ingin menunjukkan bahwa dia itu fakir kepada Allah. Dia itu butuh, karena sifatnya hamba itu butuh, sifatnya Tuhan itu tidak butuh. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu maha tidak butuh, kalian itu maha butuh. Tidak bisa kita tidak butuh kepada Allah. Lah, wujud nyata butuhnya kita kepada Allah itu lewat meminta-minta itu, meskipun itu hal yang remeh, yang kita itu mudah saja mendapatkannya itu. Misalnya panjenengan itu, ibu-ibu misalnya sudah bawa tabung, itu sambil berdoa, tabung LPG nih. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan kepadaku rezeki hari ini dapat tabung LPG, dapat gas LPG. Hanya untuk sekedar menunjukkan bahwa kita itu selalu butuh kepada Allah. Karena kadang-kadang kenyataannya juga kalau Allah tidak memberi, meskipun itu sesuatu yang kelihatannya remeh, ya tidak terjadi. La mani alima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah menolak, tidak ada yang bisa memberi kepada kita. Kalau Allah berkehendak memberi, tidak ada yang bisa menolaknya. Termasuk sesuatu yang menurut kita itu gampang, harusnya bisa, tapi kadang juga tetap tidak bisa. Itu sesekali Allah menunjukkan itu kepada kita. Maka yang kedua ini memintanya itu bukan karena dia butuh dengan sesuatu, tapi ingin menunjukkan bahwa dia itu selalu butuh kepada Allah. Nah ini butuhnya beda. Butuh kepada sesuatu itu yang pertama, lalu meminta kepada Allah. Yang kedua, sesuatunya itu tidak penting. Yang penting itu dia ingin menunjukkan butuhnya kepada Allah dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Itu berdoa sebagai sarana meminta. Ud'auni astajib lakum itu seperti itu. Ada yang meminta itu yang kedua nih, tidak dijadikan berdoa nih. Ada yang berdoa itu tidak dijadikan sarana meminta, tapi berdoa itu dijadikan sarana menghubungkan dirinya dengan Allah. Itu yang kalau dalam sabdanya Nabi, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu menjadi mukhul ibadah, menjadi intinya ibadah. Jadi ibadah apa saja itu, ibadah apa saja itu, baik yang ada dalam rukun Islam maupun yang tidak dalam rukun Islam, baik itu ibadah fardu maupun itu ibadah sunnah, itu inti ibadah itu adalah menyambungkan diri kita dengan Allah. Niku ad-du'a'u mukhul ibadah. Karena orang meminta itu sebenarnya dia sedang menyambungkan dirinya dengan Allah. Termasuk doa dia gunakan sebagai ibadah, bahkan intinya ibadah.
Jadi dia berdoa ini bukan penting apa yang dia minta, tapi penting dia itu sedang beribadah. Maka yang diminta itu datang atau tidak, yang diminta itu diijabah cepat atau diijabah lama, diberikan sesuai dengan apa yang dia mintakan, atau Allah memberi kepada dirinya sesuatu yang lain, itu dia tidak pernah kendor, dia tidak pernah surut, dia tidak pernah kecewa lalu berhenti berdoa. Kenapa? Karena bagi dia itu berdoa adalah sarana untuk senantiasa menghubungkan dirinya kepada Allah. Karena niki mukhul ibadah. Sementara dirinya itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak lain Allah menciptakan itu semata-mata untuk beribadah. Lah, doa itu justru intinya ibadah. Sehingga kalau dia meninggalkan intinya ibadah, dia merasa tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud. Jadi dia tidak pernah meninggalkan berdoa sedetik pun. Apapun itu dia jadikan sarana, karena berdoa itu tidak selalu harus menunjukkan apa yang menjadi hajat. Tapi berdoa itu bisa juga hanya pujian-pujian kepada Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an fala haula wala quwata illa billah. Dia bisa berkomunikasi Allah lewat untayan-untayan kalimat doa itu. Karena yang penting dia itu selalu terpaut hatinya, tersambung hatinya. Dia tidak lagi menganggap doa itu seperti formalitas saja. Mosok mari acara kok tidak ditutup dengan doa, niki kan koyok gak pantas. Akhirnya doa menjadi formalitas saja. Walaupun baik, kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Tapi yang orang ini kerjakan itu tidak hanya sekedar formalitas saja. Ada formalitas, tidak ada formalitas, dia akan selalu berdoa kepada Allah. Karena itu intinya dia hadir di dunia itu adalah liya'budun. Dan doa itu mukhul ibadah. Paham nggih? Jadi ada yang minta untuk kebutuhannya terpenuhi, itu niki semuanya benar nggih. Niki mboten kok sing iki bener, iki mboten. Bener semua niki. Karena orang itu memang ada di tempatnya masing-masing. Orang itu ada di levelnya masing-masing. Dan semua level baik bagi setiap orang. Tidak harus level yang tertinggi yang dikatakan baik, lalu level yang di bawahnya dikatakan tidak baik. Boten, semuanya baik. Karena semua itu ada di posisinya sesuai dengan yang Allah kehendaki, dan itu kehendak yang diridhoi oleh Allah karena sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam perintah-perintah Allah, baik di dalam Al-Quran maupun lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, berdoa itu sendiri itu juga ada dua kalimat-kalimatnya niku. Nek niku wau ruh yang mendorong seseorang untuk berdoa itu apa? Penjelasan tadi itu. Ada yang karena hajat, ada yang karena ingin menunjukkan bahwa dia itu memang hamba. Ada lagi yang berdoa itu sebagai manifestasi ibadah. Wujud nyata ibadah ya berdoa itu. Kalau sholat berarti ada jeda di mana kita tidak beribadah. Kalau yang dimaksud 5 waktu.
Ditambah sunnah sekalipun ada waktu di mana kita tidak ibadah. Tapi dengan berdoa dimanapun kita itu, sebabnya di dalam Islam itu segala hal itu ada doanya. Tidak ada sesuatu yang tidak ada doanya. Mau keluar rumah, di perjalanan, mau sampai tujuan, sudah sampai tujuan, masuk masjid, keluar masjid, bahkan masuk kamar kecil, keluar kamar kecil saja, memakai baju, melepas baju, mau makan, setelah makan, itu semuanya tidak ada yang tidak ada doanya. Bahkan mau berhubungan suami istri pun ada doanya. Itu semakin menunjukkan bahwa memang doa itu mukhul ibadah. Karena selain doa itu hanya terbatas, waktunya terbatas, tempatnya juga terbatas. Haji hanya boleh di Mekah sana, tidak bisa haji di Surya Regensi, tidak bisa. Dan waktunya juga tertentu. Sehingga kalau ibadah itu diartikan hanya itu, maka di luar itu kita tidak ada momen untuk ibadah. Tapi doa, tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita gunakan untuk ibadah. Semuanya untuk ibadah, karena semuanya bisa disertai dengan doa, harapan, menghubungkan diri kepada Allah. Niku maksudnya ad-du'a'u mukhul ibadah. Sekarang membahas kalimat-kalimat doa. Kalimat-kalimat doa itu ada yang istilahnya maksur, atau kalau dijamakkan itu maksurah. Ada yang ghairu maksur. Artinya doa itu ada tuntunan di Al-Quran, tercantum di Al-Quran, atau doa itu pernah dipanjatkan, pernah diriwayatkan, ada riwayat hadisnya. Itu namanya doa maksur atau maksurah. Doa-doa yang ada jalur riwayat, ada contoh dari Allah maupun dari Rasulnya. Dan itu bagus. Ada juga doa itu yang ghairu maksurah. Karena bukan berarti yang tidak dicontohkan Rasul itu menjadi terlarang. Niki kesimpulan yang gegabah. Apa-apa yang Rasul tidak kerjakan lalu dianggap itu terlarang. Mboten bener, nanti Islam menjadi sempit. Kita mengerjakan sesuatu menunggu itu dikerjakan Rasul atau tidak. Yang seperti itu kalau untuk pribadi boleh saja, tapi kalau diterapkan sebagai hukum niku jelas salah. Apalagi orang lain dipaksa mengamalkan seperti itu, nggih tambah keliru. Jadi at-tarku laisa bihujjah. Yang ditinggalkan Nabi itu tidak menjadi hujjah bahwa itu dilarang. Sangat banyak yang tidak dikerjakan Rasul dikerjakan oleh generasi-generasi setelahnya sampai sekarang. Sangat banyak, tidak bisa dihitung. Mulai generasi awal Abu Bakar misalnya mengumpulkan mushaf Al-Quran, itu zaman Rasul tidak pernah dilakukan, tidak pernah dicontohkan, bahkan tidak pernah diwasiatkan. Itu sebabnya Abu Bakar sempat maju mundur ketika Umar itu mengusulkan agar ini banyak sahabat yang wafat dalam pertempuran Yamamah atau perang Riddah. Kalau kita tidak cepat mengumpulkan Quran dalam satu mushaf, generasi yang akan datang itu tidak akan tahu Al-Quran ini akan punah. Abu Bakar tidak berani karena itu tidak pernah diwasiatkan, tidak pernah diperintahkan, bahkan tidak pernah dicontohkan. Kalau Rasulullah mau pasti sudah dikumpulkan Umar.
Itu biasanya argumentasi yang dibuat. Tapi Umar terus mendesak Abu Bakar, kamu bertanggung jawab Abu Bakar kalau generasi yang akan datang tidak mengenal Quran, sementara sekarang masih melimpah. Akhirnya Abu Bakar terbuka, lalu ditunjuk Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit juga sikapnya sama seperti Abu Bakar, menolak karena tidak ada wasiat pesan. Zaid bin Sabit itu sekretarisnya Rasulullah, pencatat wahyu. Saya tidak pernah sekalipun diperintahkan untuk nanti kamu kumpulkan semua, kamu jilid menjadi satu, tidak pernah. Wah niku ngonten banyak. Nanti zaman Umar ada tarawih yang ini diambil satu-satu saja, selebihnya tidak terhitung. Zaman Abu Bakar selebihnya seperti itu tidak terhitung. Zaman Umar juga betul. Termasuk di dalam berdoa. Zaman Utsman adzan Jumat dan seterusnya. Termasuk di dalam berdoa. Berdoa itu bukan berarti kalau tidak ada di Al-Quran, tidak ada di dalam hadis as-sunnah, lalu kita tidak boleh berdoa dengan itu. Karena doa kan mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah, bukan sekedar ibadah, intinya ibadah. Ibadah itu harus sesuai tuntunan. Maka berdoa kalau tidak ada tuntunan itu tidak boleh. Tidak juga begitu. Sahabat yang tidak senior saja ketika Rasulullah sholat sami Allahu liman hamidah, yang standarnya itu Rabbana lakal ham, ada lagi Rabbana walakal ham, ada lagi Rabbana lakal hamdu mil'us samawat, ada yang membaca mil'as samawat wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada sahabat yang tiba-tiba mengucapkan Rabbana lakal hamdu hamdan kasiron mubarakan fih. Selesai sholat Rasulullah balik badan, siapa tadi yang membaca doa itu? Tidak ada yang berani menjawab karena dikira disalahkan. Saya tadi melihat 70 malaikat berebut untuk mencatat lebih dahulu kebaikan bagi orang yang membaca tadi. Langsung yang berdoa tadi, saya ya Rasul. Artinya Rasul tidak langsung menyalahkan, kamu kok berani mengucapkan lafaz doa bahkan di dalam sholat yang tidak saya ajarkan. Nah ini banyak hal yang kemudian menjadi kesimpulan bahwa at-tarku laisa bihujjah. Yang ditinggalkan Nabi itu bukan berarti menjadi hujjah, argumen bahwa itu dilarang. Yang ditinggalkan Nabi itu berarti sesuatu yang sifatnya luas, bisa boleh, bisa tidak boleh, bisa baik, bisa tidak baik, tergantung apakah itu ada centelan, ada marojik, ada rujukan yang dibenarkan di dalam syariat atau di dalam agama. Kalau tidak ada, cenderung itu merusak, membahayakan, cenderung itu mengada-ada yang berlebihan atau malah napa niku mengganti dari syariat-syariat yang ada, maka itu menjadi tidak baik. Tapi kalau itu sifatnya itu tidak seperti itu, ya boleh-boleh saja. Kalau itu malah membantu, ya seperti ini ki, kitab niki, ngaji diperintahkan Rasul, tapi ngaji merujuk kepada kitab, ya itu ndak ada zaman Rasulullah ngaji ngedep kitab mboten enten. Tapi kalau ngaji ndak ngedep kitab itu malah semakin orang bebas menyampaikan apa yang mau dia sampaikan semau-maunya. Jadi yang disampaikan bukan ilmu lagi, yang disampaikan apa yang ada dalam otaknya niki. Akhirnya ngelambiar ngawur wis. Gak karu-karuan totok endi-endi, yang disampaikan bukan lagi ilmu. Yang disampaikan wis pokok muni ngentekno durasi. Lebih bahaya lagi. Nggih. Lah niku makanya ulama kemudian membiasakan ketika talaki seorang murid dengan guru itu, ya guru membacakan kitab, membacakan riwayat, itu begitu. Pun
doa yang maksuroh dan doa yang tidak maksuroh. Dua-duanya boleh, dua-duanya bagus. Tetapi niki bahas yang maksuroh. Jangan disangka bahwa ketika kita menemukan Allahumma, ketika kita menemukan Robbana atau Robbi di Al-Quran, itu lalu kita anggap sebagai doa yang boleh baik untuk kita baca. Ini sebuah kesalahpahaman juga. Pasti bukan karena dielmoni. Asal mawon, pokok ono Allahumma dia baca, pokok ada Robbana dia ambil sebagai doa. Dan ini yang mau saya bahas. Penjelasan tadi sebagai prolog saja, mukaddimahnya saja. Di Al-Quran itu saya mencatat ada 8, tapi yang saya sampaikan ini nanti 3 saja. Ada ayat-ayat yang sekilas itu nampak sebagai suatu doa. Tapi itu kalau kita baca sebagai doa, niku malah salah, malah keliru, malah jelek, tidak mendapatkan kebaikan, malah mendapatkan kemurkaan, yang paling parah malah mendapatkan azab dari Allah. Niki ngeri, Pak. Niki pentingnya ilmu itu di situ. Makanya ilmu itu mencarinya diwajibkan, karena tanpa ilmu niku nggih orang asal saja. Dia kira itu baik, ternyata itu malah mencelakakan dirinya karena tanpa ilmu. Yang pertama, yang meskipun itu ada kalimat Robbana, itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 200. Faminan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya, Rabbana atina fid dunya. Niku sekilas doa niku, Pak. Rabbana atina fid dunya. Itu tidak boleh kita baca sebagai doa. Di antara manusia itu ada yang berdoanya begini, Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, sudahlah, saya tidak dapat akhirat. Ini kalau dikasih penjelasan doa itu yang melatar belakangi bagaimana. Ya Allah, ya sudahlah, saya tidak dapat akhirat, sudah. Saya memang bukan potongan orang yang baik, saya memang bukan potongan orang yang taat, tapi tolong berikan kepada saya dunia saja. Mending bagi saya daripada saya celaka dunia akhirat. Sudah, saya akhirat tidak dapat karena memang saya itu berat. Betapa sulit saya mengajak diri saya untuk taat, betapa sulit saya menjauhkan diri saya dari maksiat. Sudahlah, saya putus asa. Saya minta saja berikan dunia kepada saya. Itu bisa jadi orang putus asa karena menganggap dirinya ingin baik, tidak bisa baik. Ingin menghindar maksiat, sulitnya bukan main. Lalu dia menyerah, putus asa. Padahal Allah ada pintu istighfar. Lalu dia berdoa, Rabbana atina fid dunya. Lah kok kita membaca itu lalu, wah iki donga niki, Rabbana atina fid dunya. Kalau kita kan yang diambil, yang diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat berikutnya, ayat 201 niku. Niki yang ayat 200, Pak. Rabbana atina fid dunya. Kenapa? Sebab ada ayat berikutnya itu sambungannya, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Nanti dia di akhirat tidak dapat bagian kalau doanya seperti itu. Hanya minta dunia saja. Rabbana atina fid dunya.
Dunya ya. Fulus yang dijaluk niku dhuwit tok mawon. Padahal dhuwit niku nduk akhirat ndak kanggo, Pak. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Nggih. Harta anak ndak fungsi lagi. Lalu dia setiap saat minta harta, setiap saat hanya minta anak saja. Anak padahal ndak ada guna di akhirat itu. Yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali anak yang solih. Okay. Sebab anak itu yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Istri meninggalkan suami, suami meninggalkan istri, anak meninggalkan ayah, ibunya, ibu meninggalkan anaknya. Di akhirat itu orang sudah ngurusi dirinya sendiri-sendiri. Nafsi. Sementara yang kita minta itu sesuatu yang la yanfa', yang tidak ada manfaatnya. Oke. Kita tidak minta tetapnya iman, oke, tetapnya Islam, oke, padangnya hati. Oke. Nah, yang kita minta fulus misalnya. Rabbana atina fid dunya saja, akhiratnya ndak terbersih. Ndak minta nas'aluka ridhoka wal jannah. Dan itu tidak baik. Karena di akhirat dia nanti tidak akan mendapatkan apa-apa. Naudzubillah. Wong akhirat itu yang lebih penting. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu yang lebih utama dibandingkan dunia yang pertama. Ula itu yang pertama, akhirat itu yang terakhir. Hidup di dunia itu hidup yang pertama, dana dekat, kehidupan yang dekat. Dunia itu dari dana dekat. Jadi kehidupan yang dekat ya sekarang ini. Sementara kehidupan akhirat itu kehidupan yang terakhir. Tengah-tengahnya ada alam barzah itu. Kita kadang menyebutnya alam kubur. Itu pemisah antara dunia dengan akhirat. Barzah itu pemisah. Yang kedua, niki lebih bahaya lagi yang kedua niki. Di dalam surat Al-Maidah ayat 114. Ini kalimat yang dibaca oleh Nabi Isa asal usulnya itu. Sebagian orang yang tidak mengerti menemukan ayat ini langsung dia jadikan sebagai kalimat-kalimat doanya. Qala Isa bin Maryam Allahumma Rabbana, malah ada dua, Pak. Allahumma Rabbana, malah komplit nih. Memanggil Allah, Allahumma wahai Allah, Rabbana wahai Tuhan kami. Qala Isa bin Maryam Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Iki kadang-kadang ya saya nggak ngerti digawe donga, Pak. Dia tidak membaca dua ayat sebelumnya. Dia tidak membaca satu ayat setelahnya. Atau membaca tapi tidak tahu apa yang dibaca. Coba dilihat apa yang melatar belakangi Nabi Isa sampai berkata Qala Isa bin Maryam, berkata Isa bin Maryam Allahumma Rabbana. Dua, Pak. Dua ini ada kegelisahan hati. Yang tidak paham dikira ini hanya ucapan saja. Ini kegelisahan hati. Nabi Isa itu bimbang, gamang, dilanjutkan atau tidak ketika berkata Allahumma. Lalu beliau berganti Rabbana, dilanjutkan atau tidak? Anzil alaina, turunkan kepada kami ma'idatan minas sama. Ma'idah itu makanan siap saji, prasmanan nih kalau tinggal makan saja.
sudah terhidangkan, sudah tersajikan. Turunkan kepada kami makanan siap saji yang enak, yang lengkap, yang menunya istimewa dalam jumlah yang banyak. Minas sama, turun dari langit. Gak perlu masak, gak perlu beli bahan, gak perlu diolah, langsung turun. Takunu lana idan li awwalina wa akhirina, yang menjadi pesta, yang menjadi jamuan besar. Makan bersama, baik yang datang dulu maupun yang datang belakangan. Semuanya kebagian, tidak ada yang sampai tidak kebagian. Wa ayatam minka, dan menjadi ayat kebesaran keagunganmu. Cara bagi seorang rasul itu menjadi mukjizat bagiku. Wa anta khairur razikin, engkau sebaik-baiknya pemberi rizki. Nabi Isa kok sampai ndonga ngonten niku lah apa urusan panganan ae njaluk mateng teko langit. Loh, saya berdoa menggunakan ayat itu tidak bermaksud minta makanan turun dari langit. Ya kalau begitu jangan gunakan doa itu. Kalau minta rezeki ya Allahumma rzuqni fa anta khairur razikin, nah itu lebih boleh. Kalau kita menggunakan redaksi Rabbana, Allahumma Rabbana anzil alaina, itu harus tahu apa yang melatar belakangi itu, yaitu dua ayat sebelumnya. Orang-orang terdekatnya Nabi Isa nih Pak. Kalau zaman Rasulullah namanya sahabat, zaman Nabi Isa itu namanya hawariyun. Orang-orang yang menjaga, melindungi, membentengi Nabi Isa. Sahabat-sahabat terdekatnya nih. Idz qalal hawariyuna ya Isa bin Maryam, niki asal muasale doa Nabi Isa niku Pak. Nggih. Hal yastati rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama. Isa bin Maryam loh, kurang ajarin. Rasulullah umatnya ndak ada yang seperti ya Muhammad. Sing muni ya Muhammad niku wong kafir. Kalau sahabat itu ya Rasulullah, ya Nabi Allah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Karena Allah sendiri saja di Al-Quran tidak ada yang menyebut ya Muhammad. Allah loh padahal Tuhannya. Di Al-Quran tidak ada ya Muhammad. Kalau selain nama Rasul yang lain dipanggil Pak. Ya Adamuskun, ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannata. Ya Nuhu qad jadaltana faksarta jidalana. Ya Musa, ya niku kata ya Musa ikhla'na alaik innaka bil wadil muqaddas itu. Ya Yahya khudil kitaba biquwa. Ya Isa bin Maryam, oh kata. Tapi ya Muhammad tidak ada di Al-Qur'an. Nggih. Lah niki ono orang terdekatnya Nabi Isa yang katanya paling iman niku hawariyun niku. Kok bisa mengatakan wa idz qalal hawariyuna ya Isa bin Maryam, niki satu kekurangan ajaran yang pertama. Wong nabi ini kok diceluk jeneng nih lho. Isa bin Maryam. Loh. Lah kan beliau rasul kalian. Kenapa tidak dipanggil wahai rasulnya Allah yang diutuskan untuk kepada kami? Kenapa dipanggil nama? Kita mawon kan mboten diajarkan seperti itu. Quran seperti itu, sahabat seperti itu, sehingga kita itu terbiasa Pak. Jenengan nek ketemu Pak Lurah ngonten manggilnya nama napa? Ampunten misale Lurah iku jenenge Rafiq misale. Rafiq. Pasti kita memanggilnya Pak Lurah. Dipanggil jabatannya. Karena itu niki satu, niki bentuk kurang ajare hawariyun yang pertama itu. Hal napa ya Isa bin Maryam. Yang kedua hal yastati rabbuka. Apakah Tuhanmu loh, Tuhanmu lah koyok duduk Tuhannya dirinya. Hal yastati rabbuka. Niki persis koyok umat Nabi Musa niku. Ya napa niku? Ud'u lana rabbaka yubayyin ud'u lana rabbaka. Mintakan untuk kami wahai Musa kepada Tuhanmu. Mboten kepada Tuhan kami, mboten kepada Tuhanmu.
Ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Sami kali niki hal yastati'u rabbuka, mboten rabbuna. Itu menunjukkan mereka itu bermasalah. Ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama. Tuhanmu apakah mampu menurunkan kepada kami makanan siap saji yang dari langit? Nabi Isa langsung menegur, qala taqullaha in kuntum mu'minin. Wedya nang Allah, sampean iman apa enggak? Kalau kalian iman kepada Allah jangan begitu. Ittaqullaha in kuntum mu'minin. Karena itu menantang namanya, bukan berdoa. Akhirnya mereka berargumentasi wong panjen Bani Israel, Pak. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minas syahidin. Mereka menyampaikan 4 alasan. Nuridu an na'kula minha, loh kami ini sudah lapar loh, dari tadi diajak jalan keliling berdakwah kami belum makan. Kami ingin makan. Nuridu an na'kula minha, kami ingin makan. Mana di sekitar kita tidak ada makanan? Wa tatma'inna qulubuna, hati kami juga supaya tenang kalau sudah makan itu. Wa na'lama angkot sodaktana, dengan turun dari langit itu kami menjadi yakin bahwa engkau memang betul-betul rasul untuk kami. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin, kami menjadi saksi yang awal, bukan katanya-katanya lagi, kami ikut menjadi saksi. Akhirnya Nabi Isa dengan sangat terpaksa. Kalau orang terdekat saja sudah seperti ini, mereka sudah timbul ragu. Kalau ragunya itu tidak dihilangkan, bagaimana dengan orang yang lebih jauh? Mulanya Nabi Isa itu sering merasa sendirian. Orang terdekat saja sudah seperti ini, apalagi yang lain, Pak. Akhirnya Nabi Isa dengan sangat terpaksa membaca doa tadi itu, dengan mengulang Rob Allahumma Robbana. Itu menunjukkan rasa gamang, karena ini bukan doa, ini menantang kekuasaan Allah. Bisa nggak Allah seperti itu? Akhirnya setelah Nabi Isa menyampaikan niku, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Apa jawaban Allah? Niki ayat setelahnya niki tidak kalah penting, malah niki yang bikin ngeri, Pak, kalau kita baca doa itu. Hentikan itu, yang sudah terbiasa membaca doa itu hentikan, Pak, hentikan. Allah mengatakan qala inni munazziluha alaikum, yo tak dokno, permintaan kalian aku turuti, inni munazziluha alaikum famay yakfur ba'du minkum, tapi ingat siapa yang setelah aku turunkan ini kemudian kufur dari kalian, siapa saja itu, fa inni u'adzibuhu adzaban la u'adzibuhu ahadam minal alamin. Ngeri, Pak. Tak siksa, aku azab dia dengan azab yang sebelumnya aku tidak pernah mengadab orang seperti ini nanti. Lah mosok koyok ngonten niku terus kita pakai sebagai doa niku kan koyok gak ono donga liyane ae. Nggih. Nah niku walaupun misal lho ono kiai iki ndonga iku khilaf wis. Nggih. Jangan, Pak. Masih banyak doa yang lain. Yang terakhir perlu diwaca napa yang tereng tit jam 5.02. Habisnya subuh. Yang ketiga ada lagi doanya Nabi Sulaiman, Pak. Surat Shad. Rabbighfirli wa habli mulkal la yambaghi li ahadim mim ba'di niku. Ya Allah ampuni aku. Surat Shad bener, ayat 35. Qala rabbighfirli wa habli
mulkan, niki mboten kula idghamno cek jelas lafate. La yambaghi li ahadin mim ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi ghfirli, ya Allah ampuni saya. Niki menunjukkan bahwa ini doa yang tidak patut sebenarnya, tapi Nabi Sulaiman tetap berdoa. Bukan Nabi Sulaiman tidak percaya atau Nabi Sulaiman itu serakah, boten Pak. Tapi beliau seorang rasul. Banyaklah penafsiran ini banyak. Nanti suatu ketika kalau ketemu lagi supaya tidak panjang. Banyak. Panjenengan bisa baca di tafsir Ibnu Katsir, itu disebutkan beberapa riwayat yang disampaikan oleh generasi sahabat termasuk tabi'in, apa yang mendorong Nabi Sulaiman untuk berdoa seperti ini. Habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di wa habli, karuniakan kepadaku mulkan, kekuasaan, keistimewaan, kekayaan, pengaruh dan lain-lain. Mulkan niku ya apa yang bisa dimiliki, baik niku harta, pengikut, kekuatan, kekuasaan, mulane Nabi Sulaiman niku termasuk kekuatan niku nek jenengan maca tafsir Jalalain itu Nabi Sulaiman itu pernah nadar kepada Allah, dia ingin bikin pasukan sendiri. Dia punya istri itu 1000 Pak. Itu dikumpuli dalam satu malam. Supaya apa? Supaya nanti hamilnya bareng, lalu punya anak 1000, ini bisa dijadikan tentara, dan tentaranya itu putra beliau semua. Tidak ada tentara terbaik kalau komandannya ayah, pasukan ini ku anake dhewe, gampang nuruti. Tapi ternyata tidak terjadi, semuanya tidak hamil Pak. Niku mulkan juga niku, artinya kekuatan yang dimiliki. La yambaghi li ahadin min ba'di, kalau kekayaan kan pun maklum Nabi Sulaiman. Kalau kerajaan kan tidak ada raja seperti Nabi Sulaiman. Maka beliau malah lebih dikenal sebagai Raja Sulaiman. Raja Sulaiman. Karena seorang raja diraja. Tidak ada raja di bumi seperti Sulaiman itu, tidak ada. Seperti Nabi Sulaiman itu tidak ada. Itu beliau berdoa, wahabli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Berikan kepadaku sesuatu yang bisa dimiliki lah. Mulkan itu yang lebih mutlak. Tidak hanya nek jenengan maca terjemah nggih kekuasaan atau kerajaan. Mulkan niku nggih milku, malik, milik, mulk, itu dari akar kata yang sama. Nggih. La yambaghi li ahadin min ba'di, yang setelah saya nanti ndak ada yang punya seperti saya ini. Niku kan koyok jaluk enake dhewe. Jaluk sing paling top, setelah saya nanti ndak ada yang seperti ini. Cara nek kita lah apa ndonga ngono iku kan ngoten. Tapi niki Nabi punya tujuan dan tujuannya baik. Lah kita ndak boleh. Kenapa ndak boleh? Di dalam hadis Sahih Bukhari 3170 itu ada riwayat dari Rasulullah. Beliau itu bercerita bahwa tadi malam itu ada salah satu jin, yaitu jin Ifrit, itu mengganggu saya. Dia mau memotong saya sholat kepada Allah. Fa'amkanani Allahu alaihi, lalu Allah memberikan kepada saya kesempatan untuk menangkapnya. Allah memberikan kepada saya kemampuan, kekuasaan untuk menangkapnya. Lalu saya punya, niki Kanjeng Nabi cerita nangone umate, nangone sahabat ketika pagi hari. Lalu aku punya rencana, punya kehendak waktu itu, tadi malam itu, untuk mengikat Ifrit itu di
salah satu tiang dari Masjid Madinah ini supaya bisa jadi tontonan kalian. Arek cilik-cilik barang cek iso, "Oh iki ajen niku. Oh koyo ngene ajen Efrat yo kurang ajar wani ganggu Kanjeng Nabi." Oh, ngoten niku iso dikedulinan jen niku. Tapi kemudian aku mengurungkan niatku karena aku teringat doanya saudaraku, Rabbi habli mulkan wa habli napa wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Aku lalu mengurungkannya. Loh, Kanjeng Nabi mawon gak gelem nyaingi. Oke, karena aku ndak mau nyaingi Nabi Sulaiman. Lah kita duduk Nabi malah kepingin nyaingi dengan cara berdoa menggunakan lafaz tersebut. Nah, ini masih ada beberapa tapi ikut aja cukup 3 itu. Jadi ndak semua Allahumma, ndak semua Rabbana, bahkan di dalam Al-Qur'an itu yang boleh atau baik atau benar kita jadikan sebagai doa. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Niki jam 5:05 mawon wis padang enten nggih. Karena subuhnya niku sebelum jam 4 jauh. Nggih. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.